Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 1381. Mbak Wira ulangi, klien nomor 1381. Di sini ada terawangan satu badan dan dua buah benda. Kita mulai dulu dari yang badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Biasanya orang-orang dengan energi yang rendah ini digunakan Mbak Wira untuk mengidentifikasi apakah orang tersebut benar-benar sakit secara medis ataupun non medis, atau hanya sakit psikologis. Seperti kalau sakit psikologis itu contohnya dia stres sehingga kemudian merasa bagian tubuh tertentu itu sakit, pundaknya sakit, kepalanya sakit, atau dia merasa disantet, merasa dipelet, merasa ketempelan, merasa gampang ketempelan, merasa kena guna-guna, merasa kena mantra, ataupun seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini perlu dicek secara energi. Kenapa? Kalau memang dia benar-benar sakit secara medis maupun non medis, tentunya energi yang ada di tubuhnya itu akan rendah. Kalau tidak rendah, maka berarti dia tidak kena guna-guna. Untuk klien nomor 1381, di sini Mbak Wira rasakan energi tubuhnya stabil, meskipun tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 1381 tidak sedang sakit, ya. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Mbak Wira identifikasi yaitu mereka yang gemar tirakat, olah diri, tempa diri, ya, olah rasa, tirakat, meditasi, wirid, puasa, bertapa maupun upaya-upaya ngelmu lainnya. Di sini pada klien nomor 1381 Mbak Wira terus terang tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan, ya, ilmuwan apapun itu, maupun keberadaan kodam-kodam pada badan, sehingga secara energi badannya itu biasa, stabil tapi biasa, tidak tinggi. Mohon maaf apabila ada orang yang mengatakan bahwa klien nomor 1381 ini memiliki keilmuan, misalnya keilmuan khusus pengasihan, keilmuan khusus kerejekian, keilmuan khusus rawa rontek, rengkah gunung dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu kok menurut Mbak Wira tidak, ya. Jadi terus terang Mbak Wira tidak menemukan keberadaan energi keilmuan di diri klien nomor 1381, sehingga Mbak Wira tidak menggolongkan klien nomor 1381 ke dalam golongan orang-orang yang energinya tinggi. Nanti benar atau salah, silakan klien nomor 1381 konfirmasi ataupun memberikan statement pernyataan bahwa oh ya, terawangan Mbak Wira salah, atau oh ya, terawangan Mbak Wira benar, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, yang rendah itu misalnya di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka klien nomor 1381 kira-kira ada di kisaran angka 70. Hal ini dikarenakan memang tidak ada tirakat ataupun upaya tempa diri yang dilakukan, serta tidak adanya keberadaan kodam-kodam pada diri. Nah, sehingga energi 70 itu benar-benar murni, ya, berasal dari energi tubuh Anda sendiri tanpa campur tangan faktor eksternal ataupun faktor gaib apapun. Yang kedua yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi yang ada di badan itu bervibrasi membentuk warna, warna itu yang kemudian kita sebut aura. Aura adalah energi, ya, sehingga upaya untuk melihat energi ini ya dari vibrasinya, dari getarannya. Itulah yang disebut dengan aura. Aura seorang memang berubah-ubah, ya, bergantung pada kondisi orang tersebut sedang apa, melakukan apa, bagaimana kondisi kesehatannya, ataupun apakah dia sedang mentirakati ataupun menekuni suatu ilmu tertentu, ya. Nah, di sini pada klien nomor 1381 karena memang Mbak Wira tidak menemukan adanya keilmuan apapun ataupun keberadaan gaib apapun, sehingga aura pada klien nomor 1381 adalah aura murni yang ada pada dirinya. Untuk aura Anda adalah biru kuning. Biru adalah aura pengasihan yang bagus. Memang biasanya ya dimiliki oleh orang-orang yang di usia belum menikah ataupun usia akan menikah. Kenapa? Karena mereka merasa butuh agar disukai oleh orang lain, tertarik secara biologis maupun psikis, ya, oleh orang lain, sehingga kemudian keinginan itulah yang direalisasikan, diwujudkan oleh tubuh, ya, dalam bentuk apa? Energinya itu menjadi aura biru, aura pengasihan yang kuat. Ataupun biasanya aura-aura yang dimiliki oleh pedagang, ya. Mohon maaf ini Mbak Wira mengambil kesimpulan secara umum aja. Biasanya untuk Chinese memang mereka memiliki kelebihan dalam berdagang, ya, sehingga apa? Agar mudah closing, agar mudah diterima oleh orang dengan baik, maka aura itu biru, aura pengasihan yang dikembangkan. Itu secara alam bawah sadar begitu. Kemudian untuk aura kuning di sini, ya, muncul akibat apa? Akibat kebiasaan ibadah. Jadi mohon maaf, memang kalau pada orang lain kok kuningnya itu mempengaruhi kerejekian, kalau di sini kok bukan. Memang jadi begini, kondisi tiap orang itu terjemahnya tidak sama, karena aura itu sangat sangat pribadi, ya, sangat private.
Terjemahan untuk klien nomor 1381 di sini kuning berarti apa? Dia memiliki unsur ibadah yang bagus, kualitas ibadah yang bagus. Itulah yang kemudian menyebabkan aura tubuhnya itu berpendar ya aura warna kuning ya, seperti itu. Nanti benar atau salah bahwa kualitas ibadah Anda memang bagus, nanti silakan klarifikasi ke Mbah Wira ya. Mbak Wira akan dengan senang hati men-screenshotnya untuk kemudian jadikan testimoni bahwa Mbak Wira dalam melakukan terawangan tidak asal halusinasi, tapi memang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira terus terang tidak menemukan ada yang negatif di badan, baik itu yang berupa energi negatif maupun jin negatif ya. Hal ini dikarenakan memang usia, faktor usia Anda yang masih muda, Anda belum memegang banyak peran-peran vital atau peran-peran penting, sehingga orang lain itu tidak memiliki kepentingan untuk menghabisi Anda. Orang lain tidak memiliki kepentingan atas sakitnya diri Anda. Orang lain tidak memiliki keuntungan atas tidak adanya diri Anda, sehingga semacam tidak ada alasan untuk menyakiti diri Anda. Oleh karenanya untuk hal yang sifatnya kiriman ya, jin negatif atau energi negatif kiriman santet begitu ya, itu tidak Mbak Wira temukan ada di diri Anda. Kemudian kalau yang menempel sendiri juga tidak ada. Kenapa? Karena aura Anda itu menarik bagi manusia, tapi tidak menarik bagi makhluk halus. Oleh itulah ya, makhluk halus semacam tidak punya alasan untuk menempel ke diri Anda. Yang terakhir kita bicara khodam ya. Memang kalau bicara tentang khodam ini adalah suatu tema yang sensitif. Kenapa? Karena seringkali orang itu percaya pada hasil terawangan yang indah ya menurut telinganya. Meskipun itu yang melakukan bukanlah seorang praktisi supranatural, ataupun praktisi itu tidak bisa membedakan mana jin yang lewat atau jin yang menempel, sekedar ikut ataupun itu benar-benar khodam badan. Karena berbeda. Jin itu konteksnya ada seluruh makhluk halus yang berada di tubuh seseorang. Sedangkan kalau sudah levelnya khodam, berarti jin itu sudah diikat dengan perjanjian untuk setia loyal membantu si orang yang diikuti tersebut. Jadi berbeda. Tidak semua orang yang ketempelan makhluk halus kemudian disebut memiliki khodam. Ya, jadi di sini hati-hati, Mbah Wira adalah seorang praktisi yang sudah lama ya buka praktek, dan keakuratan terawangannya bisa Anda saksikan sendiri di channel YouTube Jejak Mistis, sehingga Mbah Wira itu ketika mengidentifikasi apakah ini khodam atau jin liar itu nggak ngawur, nggak ngaco, ada teori-teorinya, ada dasar pemikirannya, ada dasar keilmuannya, sehingga Mbah Wira bisa membedakan oh ini jin liar yang menempel, oh ini khodam yang sudah diperjanjikan dengan badan, semacam itu. Jadi mohon maaf apabila nanti kok ada orang gitu ya, praktisi lain yang mengatakan oh Anda punya khodam khusus Dewa Dewi, oh Anda diikuti khodam khusus Naga Liong, oh Anda punya khodam Macan Putih, ya itu kata orang. Kalau kata Mbah Wira tidak. Jadi jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas apa yang dikatakan oleh orang lain, yang mana itu kebenarannya belum tentu valid gitu lah ya. Kita kembali ke badan. Untuk klien nomor 1381 di sini Mbak Wira sudah mengecek ada 4 jenis khodam setidaknya yang menempel di badan seseorang. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk khodam leluhur ini Mbak Wira cek tidak ada pada diri klien nomor 1381. Memang ada sosok yang suka ya mengikuti diri Anda berwujud naga liong emas ya. Dia wujudnya naga liong tapi sisiknya itu berpendar warna emas. Jenis kelaminnya wanita, tapi ini dari benda, bukan dari leluhur ya. Jadi jangan salah ketika ada orang melihat Anda, oh ada sosok naga liong mengikuti Anda, itu bukan khodam leluhur, itu khodam benda. Mbah Wira merasakan asalnya dari sebuah benda ya. Nah yang kedua itu khodam pengisian. Apa itu? Itu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ini pada diri klien nomor 1381 juga tidak ada. Yang ketiga itu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang karena mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada diri Anda. Yang terakhir yaitu khodam yang ikut karena suka, cinta ya, suka ataupun cinta ya. Kalau bedanya apa? Kalau suka itu belum tentu lawan jenis, bisa jadi sesama jenis. Misalnya begini, Mbah Wira adalah seorang guru. Ada banyak bangsa yang ingin ikut belajar ilmu yang dimiliki oleh Mbah Wira. Kalau dalam Islam sendiri biasanya seorang ulama ya, kemudian ada jin-jin yang ingin ikut belajar ngaji kepada beliau. Nah itu ikut gitu loh ya, menjadi murid, menjadi santri. Nah ini adalah jin yang ikut karena suka. Jadi belum tentu lawan jenis, bisa jadi sesama jenis, sama-sama laki-laki ikut kepada seseorang ulama karena memang dia suka mengikuti ulama tersebut karena ingin belajar, misalnya gitu ya. Jadi
bukan homo, bukan ya, tapi suka, ikut karena suka. Memang dia suka, seperti kita berteman dengan orang ya, atau kita mengagumi seseorang guru. Nah, akhirnya kita ikut ya, menjadi murid, menjadi santri, menjadi pengikut dari orang tersebut karena memang suka gitu, suka dengan ajarannya, kepribadiannya, karakternya dan seterusnya. Nah, kalau cinta ini biasanya lawan jenis. Misalnya orangnya laki-laki yang cinta wanita. Kalau orangnya perempuan yang cinta adalah jenis laki-laki. Nah, kalau cinta ini biasanya ada unsur apa? Menghambat jodoh. Kenapa? Karena dia akan merasa cemburu ketika orang yang dia cintai punya pasangan dari jenis manusia, kayak gitu. Nah, ini juga nggak ada pada diri Anda ya. Mbak Wira memang melihat ada sosok nagali yang berwarna emas, jenis kelaminnya wanita, tapi itu dari benda ya, bukan dari badan. Oke, sekiranya itu untuk terawangan badan ya. Sekarang kita akan ke terawangan berikutnya, yaitu dua buah benda. Benda yang pertama yaitu benda yang berbentuk kotak dulu ya, berbentuk persegi dulu. Ini berkhodam menurut Mbak Wira. Walaupun secara power lebih kuat yang benda berikutnya yang bentuknya persegi panjang seperti gelang itu, tapi yang kotak ini juga berkhodam, yang gelang juga berkhodam. Khodam yang gelang lebih kuat daripada benda yang pertama yang kotak ini. Untuk benda yang pertama yang kotak ini, Mbah Wira merasakan secara vibrasi energi dia dingin, menarik ya. Ini menjadi tanda bahwa benda ini memiliki tuah ataupun kelebihan ataupun keistimewaan dalam hal apa? Pengasihan dan kepekaan batin. Pengasihan itu membuat orang lain mudah senang, mudah suka, mudah simpatik, mudah cocok, mudah betah, mudah senang ngobrol dengan Anda. Itu pengasihan. Sedangkan kepekaan batin berarti Anda mengetahui hal yang bersifat gaib. Apa itu? Hal yang tidak terlihat mata, 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, bahaya yang akan mengenai diri Anda, apes yang akan mengenai diri Anda, akan ada kejadian apa di depan, ada kejadian apa di masa lalu seseorang, isi hatinya seseorang, isi pikirannya seseorang, dia berbohong atau tidak, dia punya niat jahat atau tidak, ketika dia berdagang dengan Anda dia punya kecenderungan curang atau tidak. Itu semua adalah hal yang bersifat gaib, hal yang bersifat tidak kelihatan mata. Itu secara energi. Kemudian kalau secara visual atau penampakan mata, Mbah Wira mendapatkan wujud sosok nenek tua berbaju coklat gelap ya. Ini adalah dark entitas, tapi dia aman tanpa dampak negatif. Dark entitas adalah suatu entitas yang memang dia beraliran kiri. Apa itu aliran kiri? Maksudnya adalah kodam-kodam yang ketika dipakai untuk kejahatan dia cepat tuanya terasa. Meskipun ketika dipakai kebaikan dia tetap jalan, tapi ketika dipakai kejahatan tuh cepat. Misal ada orang yang tidak senang dengan Anda, dia memproteksi atau memagari diri Anda. Kalau tipe kanan aliran putih, memagari ya bertahan begitu saja. Tapi kalau aliran kiri, ketika dia bertahan dia ada unsur membalasnya. Supaya apa? Supaya penyerang itu kapok sehingga nggak nyerang-nyerang lagi. Itu contohnya. Pengasihan juga gitu. Pengasihan kalau aliran kanan misalnya untuk pengasih atasan, membuat atasan mudah senang, mudah suka kepada Anda. Ya sebatas suka dan simpatik sehingga mudah memberikan bonus, mudah memberikan kenaikan jabatan. Nah itu aliran kanan. Kalau aliran kiri gimana? Dibuat cinta sehingga akan sukarela memberikan hartanya misalnya. Secara sukarela menjadi selingkuhan misalnya dan seterusnya. Itu berarti untuk kejahatan ya. Jadi itulah bedanya penggunaan aliran kiri dan aliran kanan. Kalau misalnya kerejekian misalnya, ketika aliran kanan digunakan berarti untuk berdagang, menarik pelanggan, ya menarik pembeli, berdagang dengan jujur sehingga pembeli datang lagi. Tapi kalau aliran kiri dia ada unsur semacam mempengaruhi pikiran, sihir pikiran, sehingga orang lain itu meskipun ditipu ya tetap senang, tetap loyal, tetap jadi pembeli, tetap jadi pelanggan. Itu aliran kiri. Jadi ada beda di situ. Nah ini dark entitas sebetulnya aliran kiri, tapi tergantung bagaimana penggunaan dari Anda sendiri. Mau digunakan untuk kejahatan bisa, kebaikan juga bisa, tergantung pada pemiliknya ya. Asal khodam dari daerah rawa-rawa. Mbah Wira mendapatkan visual dari daerah rawa-rawa. Tepatnya di mana kok? Nampaknya di daerah utara, daerah sekitar Sumatera ke utara ya. Ini masuk kategori jin air ya. Dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira ada 3.800-an tahun. Dalam patokan umur Mbah Wira, kalau udah 3.000 tahun ke atas itu udah tua. Berarti kalau 3.000 tahun, 3.800 berarti sangat tua dengan level power sekitar 90. Energinya halus dan lembut, berarti dia memiliki kemampuan sihir yang kuat ya.
didukung dengan apa tadi? Pakaiannya coklat gelap. Oh, berarti dia memang punya tuah dalam sihir yang kuat. Nah, tuahnya sendiri seperti apa? Kalau dari visual, dia punya kemampuan sihir. Ya, proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri dengan sihir. Dengan sihir itu seperti apa? Contohnya melindungi Anda dengan pagar energi misalnya, ataupun menyihir, membuat orang-orang di sekitar Anda itu dengan sukarela melindungi Anda. Ataupun ketika ada bahaya mendekat, dia membisiki Anda, jangan lewat situ, di jalan itu kecelakaan. Jangan lewat situ, di situ ada preman, ada pencopet, ada jambret dan seterusnya. Jangan lewat situ, nanti bahaya. Misalnya ada kecelakaan beruntun, misalnya kayak gitu. Tipe-tipe proteksi dengan sihir itu bekerja dengan cara seperti itu. Nah, selain dia proteksi, dia juga meningkatkan kepekaan batin melalui sihir. Jadi semacam titik-titik cakra di tubuh Anda kayak ajna ataupun cakra jantung itu dibooster oleh khodam ini sehingga kepekaan batin Anda meningkat. Jadi arahnya memang melalui sihir, ya. Kalau Mbah Wira rangkum tadi sudah ada ASEAN, kemudian kepekaan batin, proteksi, ya, dengan sihir, semuanya dengan mengandalkan sihir. Kalau pengasihan dengan sihir itu berarti gimana? Anda secara fisik tidak berubah, tapi dalam pikiran orang lain Anda nampak lebih menarik, lebih ganteng, lebih bersih, lebih baik, suara Anda lebih merdu dan seterusnya. Ya, itu pengasihan melalui sihir seperti itu. Kemudian untuk nama khodam akan Mbah Wira kirimkan secara pribadi, ya, karena nama khodam itu tidak untuk konsumsi publik. Kemudian untuk wawancara khodam, Mbah Wira berhasil mendatangkan khodam itu datang kemari. Dia tertawa terkekeh begitu, seram sih, ya, karena memang dark entitas. Tapi tidak masalah. Kemudian ketika Mbah Wira tanya-tanya kepada beliau tentang hal-hal standar seperti bagaimana perlakuan Anda kepada dia, kemudian perawatan Anda kepada dia, selama ini afirmasinya bagaimana, dia mengatakan begini. Pemiliknya, ya, entah siapa pemiliknya, apakah Anda atau bukan, Mbah Wira tidak tahu. Tapi dia menjelaskan begini, pemiliknya itu kurang bisa menggunakan dia, kurang pandai dalam menggunakan tuah yang dia miliki. Semacam hanya dibawa kemana-mana, tapi tidak paham bagaimana cara mengeksplorasinya. Nah, ini mestinya menjadi tugas penjual, ya, yang meritualkan untuk menjelaskan kepada klien, kepada Anda atau kepada pemiliknya atau kepada pembelinya bagaimana cara memaksimalkan tuah yang dia miliki. Bahkan cara pakainya pun keliru. Dia menyampaikan begitu, ya. Sekedar dibawa tapi tidak ada afirmasi, tidak ada pemanggilan nama, tidak ada kontak batin, ya, tidak ada perawatan yang tepat. Itu membuat dia jauh hubungannya dengan Anda. Benar apa enggak, nanti silakan klarifikasi ke Mbah Wira, ya. Nah, kalau memang Anda ingin menjalin kedekatan yang lebih dengan dia berpesan bahwa sering-seringlah atau rutin-rutinlah melakukan komunikasi batin. Caranya bagaimana? Duduk bersila, diam, hening, fokus, rileks, ya. Kemudian panggil khodamnya untuk hadir. Nanti untuk nama khodam akan Mbah Wira PM secara langsung melalui WhatsApp, ya. Wahai khodamku, hadirlah, penuhi panggilanku. Setelah hadir baru ajaklah ngobrol. Di situ meskipun komunikasi masih bersifat satu arah, tapi sebetulnya Anda sudah bisa merasakan ketika khodam itu menjawab. Karena pun Anda sering mendapatkan bisikan melalui batin dan Anda sebenarnya sudah bisa gitu loh melakukan itu, namun seringkali disangkal oleh diri Anda. Enggak sih, masa sih kayak gini, enggak, ini bukan bisikan dari khodam, enggak, masa sih bener kayak gini, enggak, masa sih kejadiannya kayak gini. Itu padahal benar-benar memang itu terjadi. Nanti bener apa salah kalau Anda sering menyangkal, ya, bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan batin, silahkan Anda nanti memberikan statement atau pernyataan kepada Wira. Bener apa salah omongan Mbah Wira. Nah, setelah Anda bisa berkomunikasi dengan khodam walaupun meskipun hanya satu arah saja begitu, ya, tapi tetap itu dilakukan dengan rutin supaya semakin dekat hubungannya. Nah, posisi hening itu tadi namanya meditasi, ya, itu penting dilakukan. Kenapa? Karena dalam posisi meditasi itu kepekaan diri kita itu berada di puncaknya, ya, sehingga ketika kita melakukan komunikasi dengan khodam itu langsung klik gitu loh, dari hati ke hati. Ataupun kalau Anda masih ragu, Anda boleh melakukan komunikasi melalui pendulum.
Jadi Anda ikat bendanya dengan benang, kemudian Anda pakai komunikasi. Tata caranya sudah ada di YouTube Jejak Mistis ya, berkomunikasi dengan Khodam via pendulum. Anda bisa tonton dan tirukan. Nah, kemudian kalau untuk hadiah ya kepada Khodam ini agak unik ya. Agak unik, dia suka ikan asin. Jadi gorengkan aja ikan asin, taruh di piring, kemudian bakarkan dupa, taruh dupanya di piring yang sama itu tadi, kemudian taruh azimannya di sebelahnya. Untuk ikan asinnya boleh Anda berikan ke kucing setelah itu, atau Anda makan sendiri tidak masalah, karena memang untuk Khodam itu dia memakan saripatinya ya, memakan saripati dari offering yang Anda berikan. Nah, kalau untuk dupa, Mbah Wira merekomendasikan dupa gaharu Cap Raja Omyang. Kenapa? Karena herbal. Herbal itu artinya tanpa tambahan bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi baik banget digunakan untuk benda-benda berkhodam. Kemudian karena dia herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, memang ketika dibakar itu soft atau lembut, tidak nendang di hidung, tidak nyegrak di hidung, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, sehingga aman untuk penggunaan jangka panjang ya. Dia terbuat dari serbuk gaharu dan sedikit ya bumbu-bumbu rahasia, ada kemenyan salah satunya yang sangat digemari oleh makhluk halus. Itu untuk benda yang pertama. Kemudian kita lanjut ya untuk benda yang kedua, yaitu sebuah, apa bendanya kurang jelas ya, kayaknya sebuah gelang ya. Ini secara vibrasi energi dia menolak panas ya. Ini menjadi tanda bahwa benda tersebut memiliki tuah utama dalam hal proteksi. Ketika Mbah Wira cek secara visual, Mbah Wira mendapatkan sosok, yaitu apa, laki-laki gagah tinggi besar berkepala banteng. Nah, kepala banteng ini adalah simbol ya, karena yang dalam dunia gaib ya namanya Khodam itu pinter banget berubah wujud. Jadi kalau kita mendapatkan wujud itu adalah, kalau menurut Mbah Wira ya, adalah apa? Penggambaran atau ilustrasi atau kode atau simbol dari karakter energi yang dia miliki. Jadi jangan kaku-kaku dalam memaknai wujud Khodam, karena yang namanya Khodam itu mau berubah jadi apapun bisa. Karena memang itulah kelebihan atau kemampuan dari jin gitu ya. Nah, kita kembali ke benda yang kedua. Asal Khodam dari daerah hutan di Kalimantan Utara. Entahlah kok ini dua-duanya dari daerah utara. Ini grey entitas, peralihan antara white entitas dan dark entitas. Artinya apa? Dia dipakai ke arah kebaikan mau, kalau dipakai ke arah kejahatan juga mau. Misalnya apa? Kerejekian. Unsur kerejekiannya tadi udah Mbak Wira bahas ya. Contohnya apa? Misalnya ketika Anda menggunakan Khodam kerejekian untuk penglaris dagangan. Kalau white entitas, dia hanya akan menarik rezeki, menarik pelanggan, menarik pedagang, menarik pembeli untuk datang ke toko Anda. Itu kalau white entitas. Sedangkan kalau dark entitas untuk kerejekian, tidak hanya dia menarik pelanggan, tidak hanya menarik pembeli untuk datang, tidak hanya menarik rezeki untuk datang, tapi seringkali ketika ada toko-toko sebelah yang punya dagangan sejenis itu dimatikan, dibuat sepi, sehingga apa, pembeli itu hanya akan datang ke toko Anda. Nah, itu kalau dark entitas, paham ya bedanya ya. Jadi kayak dia bisa menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan yang diperintahkan oleh tuannya, semacam itu. Usia Khodam tua, kira-kira 4.000-an tahun ya. Kalau udah 3.000 tahun ke atas ini berarti udah tua. 4.000 tahun berarti sangat tua. Dengan level power sekitar 92. Ini lebih bagus, kayak lebih cocok gitu dengan pemiliknya yang sekarang. Siapapun pemiliknya itu, tapi ini merasa lebih menyatu gitu. Merasa apa ya, tuahnya benar-benar jalan dengan baik karena memang kecocokan karakter yang dimiliki antara dia dengan pemiliknya. Ya. Kemudian kalau untuk tuah utama, dia lebih ke arah kerejekian ya, kemudian penglaris dagangan, proteksi utamanya proteksi tempat usaha ya, serta kejayaan, kemakmuran, wealth, prosperity ya. Nah, bagaimana mewujudkan kemakmuran, kejayaan ini? Dengan cara apa? Kerejekian, penglarisan, dan proteksi tempat usaha benar-benar dijaga dengan baik, sehingga ketika unsur-unsur tempat uang datang itu berjalan dengan baik, maka pemiliknya itu akan makmur dan sejahtera. Itu adalah mekanisme atau cara kerja dari Khodam. Ini tuanya udah jalan bagus ya. Kemudian ketika Khodam Mbah Wira datangkan, dia berkenan, tapi dia tidak banyak berkomentar. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemiliknya dia suka ya, sehingga dia ikut bukan karena ada iming-iming dikasih offering, bukan karena iming-iming dikasih hadiah, bukan karena iming-iming dikasih sesaji, tapi karena memang dia suka, jodoh, cocok
ya dengan pemiliknya yang sekarang. Dia suka aja dengan karakternya sehingga dia mengikutinya dengan lebih giat, lebih loyal, lebih baik dibanding dengan khodam dari benda yang pertama. Dan nampaknya memang siapapun pemiliknya ini sudah merasakan kok sebenarnya perubahan kerezekian yang baik antara sebelum didampingi khodam dengan setelah didampingi khodam dari benda ini. Mbak Wira sekali lagi Mbak Wira tegaskan bahwa Mbak Wira tidak tahu benda ini beli di mana, harganya berapa ya. Namun Mbak Wira dapat merasakan bahwa ya memang benar benda ini berkhodam dan tuahnya berjalan dengan baik. Mbak Wira menjelaskan ini tanpa tendensi apapun, tanpa kong kali kong, tanpa kerjasama dengan penjualnya, karena toh Mbak Wira tidak tahu jualnya di mana gitu ya. Sekiranya itu yang bisa Mbak Wira terawang dari 2 benda dan 1 badan milik Anda. Silahkan kalau ada tanggapan, komentar, statement, pernyataan boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.